sisir-sisir sungai bajuku, bacari rajaki nang halal banyak untung nang diberkahi. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Mustaba, sholatan tajiduni biha rizqa wal ghina. Ya Allah, berilah salawat salam kepada Nabi Muhammad yang istimewa, suatu salawat yang mendatangkan kepadaku rezeki dan kekayaan. Basisir-sisir sungai bajuku, rajaki nang halal banyak untung nang diberkahi. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Mustafa, sholatan taziduni biha rizqa wal ghina. Usaha dari pagi basungsung, ku himati sudah, kada lihat banyaknya untung nambah barakah. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Mustaba, sholatan taziduni biha rizqa wal ghina. Himati tawakal ala Allah, berdoa baca salawat rezeki, bukan ikhtiar munang memberi, bagantung Tuhan pemberi rezeki. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Mustafa, sholatan tajiduni biha rizqa wal ghina. Jangan memaksa-maksa diri, banyak sangka baik wan ilahi. Allah sudah menentukan diajali, yakini sudah pasti banyak rezeki. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Mustafa, sholatan rizqa wal ghina. Sisir-sisir sungai bajuku, bacari rajaki nang halal banyak untung nang diberkahi. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Mustaba, sholatan tajiduni biha rizqa wal ghina. Ya Allah, berilah salawat salam kepada Nabi Muhammad yang istimewa, suatu salawat yang mendatangkan kepadaku rezeki dan kekayaan. Basisir-sisir sungai bajuku, rajaki nang halal banyak untung nang diberkahi. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Mustafa, sholatan taziduni biha
rizqa wal gina. Ba usaha dari pagi basungsung, ku himati sudah. Kada lihat banyaknya untung, nambah barakah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadinil Mujtaba, sholatan taziduni biha rizqa wal gina. Himati tawakal ala Allah, berdoa baca salawat rejeki, bukan ikhtiar munang memberi, bergantung Tuhan pemberi rejeki. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadinil Mustafa, sholatan taziduni biha rizqa wal gina. Jangan memaksa-maksa diri, banyak kibah sangka baik wan ilahi. Allah sudah menentukan diajali, yakini sudah pasti banyak rezeki. Wa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa walidaina wa masyayikhina wa jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Wa naqulu Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin, salatan taghfiruna biha wa walidaina wa tarhamuhuma kama rabbayana shighara. Syaikhul Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusi salam. Bismillahil ajijil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi azmin. Fa inna insyaallah ab'asu li kitabi Syekh Abdul Qadir Jailani Fathur Rabbani wa jala'ul qatir wal kunyah wa nafa'ana bihi wa ulumihi bidarain, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Allah meluaskan nikmatnya kepada kita. Allah selalu membesarkan kita dan memberikan kemuliaan kepada kita. Ibu bapak kita, anak-anak kita selalu dibimbing di jalannya. Allah menolong kepada kita, memberkahi rezeki dan nikmat yang kita dapatkan dari nikmat-nikmat Allah. Allah melindungi kita dari jatuhnya nikmat, hilangnya nikmat itu daripada kita. Semoga kita mendapat kenikmatan yang besar, yaitu selalu bersama dengan baginda Nabi SAW di hati kita, di ruh kita, di kehidupan kita, setelah kematian kita, atau pada saat kematian kita, dan pada yaumil akhirat. Amin ya rabbal alamin. Lihurmati lil masyayikh li ashab, guru Tarmiji yang hadir pada malam ini, wa guru Mulyadi yang juga hadir pada hari ini, guru-guru yang lain yang hadir. Mudah-mudahan Allah memanjangkan umur sampian, memberkahi kehidupan pian. Amin ya rabbal alamin. Dihormati iman hadir pihajal majlis, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ibu-ibu, mudahan pian buai ahli surga tanpa hisab semuanyaan, kada dihisab lagi di yaumil akhirat, karena berkat pian menuntut ilmu, barakat pian mendengarkan pengajian majelis Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Amin ya rabbal alamin. Astagfirullahaladzim, bapaknya kada didoakan dari itulah, anak kada ingat dari itu. Mudahan bapaknya juga umpat juga masuk surga tanpa hisab lah. Yang kada ingat itu ibunya aja ini dipikirkan, maaf gue nah, bapaknya nah.
Dalam Jalalatul Qadir Qala al-musannif rahimahullah, berkata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, man aradal falah, barang siapa yang ingin mendapat kemenangan di dunia dan akhirat, sukses, fal yasir ardan tahta aqdami, hendaklah dia masuk ke dalam tanah. Nah, kayak apa masuk ke dalam tanah? Dia berada di dalam perut bumi, masuk ke dalam bumi. Tahta aqdami suyuki, yaitu masuk ke bawah telapak kaki para masyaikh, para syekh-syekh, para guru-guru mereka. Masifatu haula isuyu, siapakah para syekh-syekh tersebut? Najar syekh, jangan kada berguru, jangan tidak berguru. Bila tidak ada guru, tidak ada pembimbing. Hati kita ini perlu bimbingan. Kalau tidak ada guru, maka kita akan sakit, kita akan terlena, kita akan tersesat. Para sahabat-sahabat Nabi itu guru mereka adalah Nabi SAW, makanya disebut sahabat Nabi. Kalau kita membaca salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, apalagi wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi, kepada keluarganya, wa ashabihi, ashab itu artinya murid-murid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua murid masuk surga karena Nabi Muhammad masuk ke dalam surga. Semua guru yang baik, yang di dalam hadis warasatul anbiya, masuk surga. Maka murid-muridnya juga masuk surga. Kita ini tersesat. Contoh, jangan belajar agama itu sendiri. Bila belajar agama itu sendiri, kesana kemari, membaca ayat kita bisa salah. Membaca ayat Al-Quran tuh nah, lihati terjemah, membaca seorang memahami sana, bisa salah. Aqimis sholah li dzikri, terjemahnya buka, terjemahan depak. Aqimis sholah li dzikri, kerjakanlah sholat li dzikri, untuk mengingat Tuhan. Berarti tidak perlu lagi sembahyang ya. Yang penting tujuan sembahyang itu kan ingat kepada Allah. Cukup berzikir aja lagi lah Tuhan tuh. Subhanallah, subhanallah. Udah perlu lagi sembahyang. Jadi jauh orang sesat kayak itu pemahaman, siapa nama dengan sesatnya? Aku pegangan ada Al-Quran aja. Al-Quran aja. Aqimis sholah li dzikri. Hanya kalau menafsirkan sendiri. Guru-guru bang ya pak, guru-guru tidak ada seperti itu. Kenapa guru-guru tidak ada begitu? Karena para guru-guru agama diajarkan oleh guru mereka sebelumnya, kalau membaca kitab Al-Quran itu harus membaca kitab tafsir Al-Quran. Tafsir Al-Quran itu ada satu box besar, Al-Quran dan tafsirnya. Ada lagi satu kitab-kitab yang lain, yang di dalam kitab-kitab yang masing-masing itu, seperti kitab ini misalnya, sudah ada para masyaikh menjelaskan makna setiap ayat Al-Quran. Maka itu guru aja ulun membaca sendiri ya, dah kitab-kitab itu silahkan baca sendiri, tapi masih punya resiko salah memahami. Kenapa? Karena lautan Islam itu sangat luas. Contoh tadi membaca hadis. Amal yang buruk itu kal ajirisu, seperti adalah pekerja, ujar Nabi, lam yati lam yakmal, bila dia tidak diberi upah maka dia lam yakmal, dia tidak beramal. Bagus kalau hadis Nabi itu. Siapa yang beribadah tidak mengharap tidak mengharap surga, tapi mengharap cinta kepada Allah, mengharap ridho Allah, maka itulah hamba yang paling baik. Itu tafsir yang benar. Tapi karenanya membaca hadis itu langsung, akhirnya dia padakannya, berarti semuanya manusia ini masuk neraka aja. Karena rata-rata orang beribadatnya hendak mengharap surga dan terhindar dari api neraka. Nah, jadi karas kalanya menyalahkan orang.
orang lain, Masya Allah. Iyalah, tersalah paham hadis itu untuk orang makam khawas, bukan untuk makam orang awam, bukan untuk makam orang khawas, tapi khawas. Dalam Al-Quran membaca iftitah, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman. Berdasarkan Al-Quran, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati, sesungguhnya aku menghadap, solatku adalah menghadap Allah Azza wa Jalla. Jadi orang yang sembahyang menghadap kiblat itu salah aja, ya kah? Kenapa jadi salah menghadap kiblat? Orang seharusnya menghadap Allah Ta'ala aja. Jadi kalau perlu menghadap kiblat lagi jadi nama Allah. Nah, pas ada mendengar orang berkisahan Allah itu di hati aja. Hati itu apa gerak? Pas di dalam hati itu ada rohnya. Roh itu apa? Roh itu tidak bisa dilihat. Nang tidak bisa dilihat itu kan Tuhan. Jadi kita ini tidak lain Tuhan juga aja. Nah ya mengawal Tuhan ya kah? Inilah bahayanya. Seharusnya bila ragu itu, bila bingung itu tanyakan non guru, tidak ada masalah, ya kan? Atau sering-sering mendengar nasihat guru, insya Allah menjadi baik. Karena ada penjelasan arah ke sana. Nah, hum tarikuna lidunya. Siapa guru-guru yang baik itu? Mereka adalah at-tarikuna lidunya wal khalqa. Mereka itu meninggalkan dunia. Maksud meninggalkan dunia ini bukan masuk ke dalam kubur, tidak. Mereka tidak loba hidup mereka dengan dunia. Itu guru. Dia mengajar manusia bukan karena uang. Dia mengajarkan agama semata-mata karena Allah. Tidak ada yang lain cita-citanya. Satu itu aja. Dibari orang duit kada ada masalah, tidak dibari orang duit tidak masalah. Tapu huruf amplop apa semalam, amplop muajin lawan khotib, tidak ada masalah sih Din. Yang penting aku kada memasalahkan amplopnya sih, yang penting isinya di sini. Kacau jualan gula. Nah, at-tarikuna dunya, mereka meninggalkan dunia, wal khalqa, dan makhluk. Maksudnya kalau sidin kada penting apa sidin umpat? Ndak mau sidin tinggalkan semua keadaan. Nah itu sidin yang dipikirkan sidin sabilillah, di jalan Allah. Nah, ini dilihat gurunya ketujuannya bakal kawinan, awal kawin terus sebulan kawin pulang gurunya, berapa kali kawin, beberapa puluh kali kawin terus gurunya, awal guru mikirkan kawin aja nih, berarti nang dikejarnya dunia lah. Nah, kalau ada guru 10 kali sudah kan kawin aja sih Din, 10 ikong bininya. Nah kawin terus sih Din ketujuannya. 5 tahtal arsi ila sarar. Mereka berjalan meninggalkan dunia, meninggalkan apa saja, segala sesuatu di bawah aras ilasara, sampai di dalam kerak bumi. Nah kada perlu sidin lah menambang batu bara, kada perlu sidin mencari apa gerang batu bara sidin. Manusia umum wajar aja, iyalah umpat juga tambang-tambang nggak usah gin lah. As-samawat wa ma fihinna wal ardo ma fihinna. Apa saja yang di langit dan di bumi tidak beliau cari-cari, karena beliau hanya ingin bersama Allah. Alladzina tarakul asya wa waduha wadaun man la yauda ilahi qad. Karena harapan beliau meninggalkan segala sesuatu itu berharap dan mengajak manusia supaya kembali kepada Allah Azza wa Jalla, bukan kembali kepada kemaksiatan orang lain. Yang diharapkan sidin lawan murid sidin, supaya sebutin harapan sidin lawan murid sidin tuh, supaya murid sidin dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Yang jerseh kada mencari duit murid kada, mbak nang dicari apa? Nang dicari supaya muridnya lebih dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Bila maksiat muridnya jadi pikiran sidin. Wadul khalqa, beliau mengajak semua makhluk itu
kullahum semua mereka, wa nufusahum diri-diri mereka, min jumlatihim supaya berkumpul dalam kafilah menuju Allah Azza wa Jalla. Bawajaduhum ma'a rabbihim fi jami' ahwalihim, sehingga akhirnya mereka bisa bersama-sama menemukan Allah Azza wa Jalla. Nah, ini menemukan Tuhan, menemukan Allah. Kenapa Allah itu perlu ditemukan, Bu? Kenapa Allah itu perlu ditemukan? Karena banyak orang belajar agama tapi tidak menemukan Allah. Hah? Kayak apa itu guru jah? Sebanyak orang sholat tapi tidak menemukan siapa yang disembahnya. Nah, kayak itu kalau Allahu Akbar, Sami Allah, bacaan bagus. Boh, mun bacaannya kada kisah saya sudah mendengar sidin bacaan binian gin lintuk hati binian. Oh my, jangannya sidin tuh hakun jadi laki ko jar. Oh my, saking bagusnya teh. Tapi kenapa? Dia tidak menemukan Tuhan, dia tidak ingin sholat itu hanya kecuali formalitas. Membaca Al-Quran hanya formalitas, bukan untuk menemukan Tuhan. Bagaimana menemukan Tuhan itu? Yaitu orang yang di hatinya ingin supaya dirinya mendapat ridho Allah. Orang yang di hatinya agar dia hatinya semata-mata cinta kepada Allah Azza wa Jalla, maka orang itu menemukan Tuhan. Tapi orang tidak menemukan Tuhan, tidak ada aplikasi dalam hidupnya. Mulutnya ya tadi bawa menyambati orang, ya kan? Mulutnya berkata menyusahkan orang, tidak terpikir bagi dirinya bagaimana caranya mulutnya menyenangkan hati orang lain, tapi menyakitkan hati orang lain. Sekali menyenangkan paloi, sekali menyenangkan bosnya, bos jar, rugi bos saya jar, banyak duit nih bos saya paloi, mun kada bebini 10 bos saya jar, ini paloi, ini ngalih menuruti paloin lah. Tapi paloi ini pernah juga ditipu orang. Gue, Bo, paloi ini kawin lawan binian, kawin sebujuk kawin, kawin, kawin tuh udah. Palu ini ya, bakiki palu di kamar, hanya kawin sehari, terus sampai sehari, habis perkawinan tuh ada kalau bakiki bisa simpun. Kita lihat dompet bini palu ini nanganyar di, ada dompet selepi gak Bu? Gambar lakian gue gambar lakian, nah aja palu, berarti bini ini pendusta. Kalinya ada lakian di hati bini kuni, wah ini aku tinggalkan dia sudah bini kuni aja paloy. Ui aja paloy. Oh manggil bina kasar paloy sudah nih. Oh biniku aja paloy. Gambar siapa tuh di dompet? Gambar yang mana aja ada bini di dompet tuh. Gambar lakian nih, lakian siapa nih? Ya hati bini. Terdiam bini. Gambar siapa aja paloy? Ada lakian lain selain aku? Gambar siapa nih aja pala? Terdiam ini, batu jab ini. Gambar ulun juga aja. Oh terus terang, hah? Gambar ulun juga aja. Gambarnya lakian. Terus terang Pak, ulun takutan bila pian terus terang, pian sangit lawan ulun, marah lawan ulun jar bini palu ini. Kenapa gerang? Kada sangit aku aja palu yang asal ikam terus terang aja lawan aku tidak sangit. Wah ini mesti terus terang. Ulun bunjuran bersumpah demi Allah itu gambar ulun. Maksudnya Pak? Ulun ini sebenarnya lakian dulu tuh. Baik palo ini, tahu tak kawin ini wadam palo. Baik, ayo biar padahal palo ini raja bebinian juga sudah masih bisa tersalah lah. Hati-hati ini. Nah. Tak kawin ini laki kan sekalinya paloy, buka paloy, ayo, apa aja paloy, bisa juga salah. Nah kayak itu juga agama tuh kadang-kadang asa bujur, tapi sebenarnya salah rasa bujur, rasa bujur ini ditindih iblis kita, rasa benar. Adapun orang-orang yang tadi, kenapa mereka berguru?
karena diri mereka merasa salah. Para guru-guru agama selalu diri mereka merasa salah, lalu mereka bertaubat kepada Allah, lalu mereka mengoreksi diri mereka terus menerus sampai ajal kehidupan mereka. Mereka mengenal Allah Azza wa Jalla terus menerus, tidak berhenti sedikit jua pun. Subhanallah. Akhirnya mereka makin mengenal Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Kesimpulan tuh. Nah, ya kesimpulannya, bergurulah kita supaya kita dapat bimbingan mereka. Bimbingan itu akan menenangkan hati kita dan menjaga kita daripada kesesatan. Pada umumnya orang-orang yang sesat itu adalah tidak berguru mereka. Salah akidah karena tidak berguru. Akidah kan sadar kada? Kita baca Yadullah fauqa aidihim dalam Al-Quran, tangan Allah di atas tangan mereka. Berarti Tuhan ini bertuhan. Tuhan ini bertangan dia. Kayak kita juga. Nah, tersimpan di hati. Iyalah, sesat kada? Sesatnya tidak ketahuan. Sama tadi itu kalau mengawini wadam kah? Wadam lah namanya tuh, Bu. Takawini wadam kah? Takawini waria kah? Wanita pria lah. Kalau pria wanita apa? Pria jadi wanita apa ngarannya? Wadam lah. Bancir kah? Nah, bingung juga ngarannya lah. Ulun Pak guru kada pengalaman jadi ulun kada tahu istilah itu. Nah, ayo bareng aja. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimatihi. Maha suci Engkau ya Allah, lagi maha terpuji. Tiada Tuhan selain Allah, lagi maha besar. Kami berucap sebanyak ciptaannya, seridho dirinya, seindah arasnya, dan sebanyak kalimatnya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Adada khalqihi wa ridha nafsihi